Masih bersama kami dalam acara Dialog Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Banyuwangi Lebih Baik. Pemirsa, setelah mendengarkan visi dan misi dari Bapak Yusuf beserta Gus Riza. Nah, baik Pak, tadi sudah membahas visi dan juga misi. Ada pertanyaan dari PLP PT PGRI Banyuwangi terkait tentang program 100 hari pertama. Nantinya setelah Bapak terpilih sebagai Bupati dan juga Gus Riza sebagai Wakil Bupati. Silahkan, saya beri kesempatan untuk Pak Yusuf dulu untuk memberikan jawabannya. Jadi ketika kami nanti diberikan amanah untuk memimpin Banyuwangi, tentunya kami terus ingin melayani. Kami sebagai pelayan, bukan sebagai pemimpin yang harus di atas terus, tapi kami melayani masyarakat. Tentunya kami dalam 100 hari bekerja nanti, yaitu ingin bahwa pelayanan kesehatan ini Banyuwangi ini betul-betul baik. Artinya pemerintah ini harus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menuntaskan pelayanan kesehatan dalam kondisi yang sekarang ini kita lagi ada pandemi COVID. Tentunya kesehatan ini penting. Dalam 100 hari ke depan ini yang sekarang pelayanan dasar kesehatan di masyarakat ini baru bisa tercapai 59%. 59% penduduk Banyuwangi ini terlayani pelayanan dasar kesehatan. Maka masih ada 41%. Kalau dari jumlah penduduk yang 1.700.000, maka kami baru bisa melayani sekarang ini sekitar 1 juta lebih sedikit. Sekitar 1.030.000 gitu. Nah, maka ke depan ini melalui JKS, melalui KIS, ini kita harus betul-betul bisa melayani masyarakat dengan baik dalam pelayanan dasar kesehatan. Tentunya dalam 100 hari kami harus bisa nanti menuntaskan. Kalau sekarang baru 59%, maka nanti akan kita balik yaitu 95%. Dalam 100 hari ini, dalam 100 hari kerja kami nanti ya, bisa terlayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Pak Yusuf ya, lebih fokus ke kesehatan untuk program 100 hari pertama Gus Riza, barangkali ada program lainnya. Saya kira itu memang jadi concern kami di 100 hari pertama ini, sebab hari ini kita di musim pandemi ya, yang kita baca bahwa pandemi ini memang rencana vaksin akan dimulai di akhir 2020 atau paling lambat di awal 2021. Tapi bahwa ini kan proses produksi dari vaksinnya diperkirakan sampai di akhir 2021. Artinya masih sangat panjang. Jadi mau tidak mau bahwa pemerintah daerah harus mengupayakan agar semua, yang pertama, semua warga Banyuwangi kita pastikan mendapatkan vaksin. Itu yang pertama tentu. Yang kedua, tadi menyambung apa yang disampaikan beliau Pak Yusuf, bahwa angka 95% itu adalah angka di mana WHO dalam hal ini sudah menentukan satu parameter, ada namanya Universal Coverage Health, bahwa sebuah daerah disebut daerah yang sehat, daerah yang secara umum memberikan pelayanan dasar berupa kesehatan dengan baik, manakala 90%, 95% warganya sudah terlayani kebutuhan kesehatannya. Inilah saya kira yang harus kita upayakan sambil mengupayakan bahwa vaksin nanti ini betul-betul bisa
memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Banyuwangi yang saya kira pemerintah sudah menyampaikan dengan tegas ada 180 juta penduduk yang akan divaksin dan masing-masing 2 kali, sehingga kebutuhannya sekitar 360 juta. Nah, kita harus memastikan bahwa masyarakat Banyuwangi terlayani dengan vaksin tersebut. Baik, masih sama dengan Bapak Yusuf ya, concern pada bidang kesehatan karena memang kita ada di posisi di mana kita saat ini ada di wabah pandemi COVID-19. Untuk berikutnya Bapak, saya langsung ke pertanyaan selanjutnya, dan ini masih sama dari PPLP PT PGRI Banyuwangi terkait tentang strategi pembangunan ekonomi dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Banyuwangi. Silahkan Pak Yusuf. Iya, jadi dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi COVID ini, tentunya kita sekarang paham betul bahwa kondisi ekonominya lagi tidak baik. Ini di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Maka kita semua tahu bahwa perusahaan-perusahaan besar ini banyak yang kolab karena kondisi COVID sekarang ini. Maka dalam kondisi seperti ini, maka UMKM, peningkatan ini untuk ekonomi masyarakat menengah ke bawah atau untuk UMKM masyarakat ekonomi kecil, ini harus kita dorong. Maka harus kita perhatikan betul untuk meningkatkan ekonomi mereka melalui UMKM dan bantuan-bantuan yang harus kita berikan untuk meningkatkan ekonomi kembali. Karena perusahaan-perusahaan besar yang sudah kolab, maka UMKM inilah penyelamat dari kondisi di dalam COVID-19 ini. Nah, tentunya UMKM yang tersebar di Banyuwangi ini cukup banyak, itu sekitar ada kalau tidak salah hampir 200.000 gitu ya, banyaknya UMKM, dan itu harus kita bantu mereka untuk meningkatkan ekonomi rakyat di Banyuwangi. Oke, berarti ini tadi sudah ada masuk ke dalam kerja tuntas tadi ya Pak ya. Di awal sudah dijelaskan, dan ternyata di bidang ekonomi juga sudah disebutkan memang akan concern pada UMKM. Baik, Gus Riza, bagaimana? Ada tambahan? Ya kan Mbak, jadi begini, hampir 30% PDRB Banyuwangi itu disumbang dari sektor pertanian. Pertanian hari ini kita langka pupuk, itu harus diakui. Saya keliling ke banyak tempat, petani menjerit hari ini langka pupuk. Nah, ini yang harus kita upayakan. Satu, kemudian juga bukan hanya mengupayakan pupuknya, tapi memastikan bahwa hasil dari panen nanti pada saat panen raya itu kan mesti anjlok. Ya, ini bagaimana kemudian ada upaya dari pemerintah daerah, misalnya untuk memastikan satu harga yang menjadi win-win solution, kira-kira begitu. Dan tadi sudah diberikan solusinya, diantaranya adalah bisa diserap oleh industri dan hotel kita. Nah, itu bukan hanya hotel, saya mengusulkan bukan hanya hotel yang menyerap, tapi juga ASN, ya, rumah sakit plat merah kita dengan edaran bupati, saya kira juga bisa menyerap hasil pertanian warga Banyuwangi itu sendiri. Nah, dengan cara itu, bahwa tadi yang disampaikan Pak Yusuf, bahwa ketika kemudian ongkos produksinya, ya, yang itu juga dihitung dengan distribusi atau ongkos muatnya dan seterusnya tidak nututi, ya, kira-kira begitu. Tapi kalau kemudian tidak perlu jauh-jauh dikirim keluar Banyuwangi, di Banyuwangi sendiri diserap oleh pemerintah daerah dengan instruksi bupati, ini saya kira akan memastikan itu semua berjalan dengan baik. Nah, yang kedua juga tadi sudah kita siapkan beberapa skenario-skenario program untuk memastikan bahwa sektor ini bisa terus berjalan. Di antaranya adalah kredit UMI tadi, usaha mikro ibu. Nah, ini saya kira juga bisa menjadi trigger untuk memicu dan memacu bahwa ketika ibu-ibu berdaya itu, insya Allah ini akan menjadi salah satu penopang perekonomian di Banyuwangi. Nah, berikutnya juga ada yang ekonomi syariah.
Nah, ini kita juga siapkan. Kita banyak di sini, ada BMT, ada LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Ini nanti bisa atau menjalankan fungsi intermediasi untuk dititipi dana dari dinas-dinas koperasi misalkan, untuk kemudian ini bisa dilendingkan kepada masyarakat kecil yang ada di bawah. Dengan cara itu insya Allah ekonomi kita akan terus bergerak. Ada tambahan sebentar. Silakan Pak Yusuf. Ya, jadi ini dalam kondisi pandemi COVID ini yang tidak terlalu terganggu ini adalah di bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan. Ini tentunya yang harus kita dorong untuk lebih meningkat. Yang juga salah satunya adalah tadi mengangkat harga dari hasil-hasil pertanian, karena bagaimanapun ini sangat penting untuk kita lakukan ke depan. Itu dalam kondisi pandemi COVID ini. Terima kasih. Baik. Kalau melihat dari jawaban Bapak Yusuf dan Gus Riza, memang sepertinya mereka kompak ya pemirsa. Nah, kita coba mengajukan pertanyaan lagi, yang kebetulan pertanyaan berikutnya adalah dari Universitas PGRI Banyuwangi. Strategi pembangunan bidang pendidikan dalam menghadapi pandemi COVID-19, lagi-lagi pada kondisi pandemi COVID-19, Pak Yusuf. Apakah ada concern khusus atau program khusus untuk menunjang program-program pendidikan dan tentunya mendukung program yang diselenggarakan oleh Universitas di Banyuwangi? Iya, terima kasih. Kembali lagi kita ini konsentrasinya sekarang ini adalah penanganan pandemi COVID ya. Tentunya semuanya harus mengikuti protokol kesehatan yang dilakukan. Yang tentunya sekarang ini adalah yang paling mendapat cobaan berat ini adalah memang dunia pendidikan. Kenapa ini menjadi cobaan yang berat? Karena sekarang ini siswa ini tidak bisa belajar langsung tatap muka dengan pendidiknya, dengan gurunya. Ini yang sangat berat, karena pendidikan ini kan juga ada pendidikan karakter, yang tentunya ketika tidak bisa bertatap muka, ini tentunya mempengaruhi pendidikan karakter, karena anak didik kita tidak pernah sekolah yang langsung bertatap muka dengan guru. Nah, tentunya ini harus dilakukan jarak jauh. Ketika ini kita lakukan dengan jarak jauh, ini sangat mempengaruhi dengan kondisi karakter dari siswa kita, anak-anak kita. Nah, tentunya ketika jarak jauh juga mempengaruhi alat peraga yang tentunya itu digunakan. Mereka harus dengan laptop, mereka harus ada sinyal. Nah, ini tidak terpengaruh ketika di perkotaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, di 9 kerja tuntas, itu salah satunya tentang pendidikan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di desa-desa ini sangat berpengaruh dalam kondisi pandemi ini, karena mereka harus belajar jarak jauh, dan rata-rata orang tuanya di desa ini gaptek, tidak menguasai teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, terbatasnya sinyal untuk harus belajar jarak jauh itu. Maka yang harus segera dilakukan sebenarnya adalah pemasangan internet ini lebih luas lagi, dan juga penyediaan laptop bagi siswa yang di desa-desa, terutama yang sekarang ini lagi kondisi begini, keterbatasannya sangat luar biasa.
Jadi ini yang segera kita lakukan dalam kondisi pandemi COVID, karena ini mempengaruhi pada siswa mereka ke depan, karena COVID ini kapan akan berakhirnya juga kami juga semua juga tidak tahu, belum jelas. Yang tentunya harapan kita semua adalah ada vaksin yang nanti rencananya ini bulan Januari kalau tidak salah vaksin itu sudah ada, tetapi itu pun juga tidak menjamin apakah betul-betul bisa berjalan baik. Baik Pak Yusuf, untuk kesehatan nanti mungkin ada session berikutnya yang kita concern pada kesehatan. Kita kembali lagi pada fokus pada bidang pendidikan di tengah wabah pandemi COVID-19. Gus Riza, saya ucapkan terima kasih Pak Yusuf. Silakan Gus Riza, bagaimana menanggapi Pak Yusuf? Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Yusuf ya, bahwa beliau fokus pada infrastruktur pendidikan digital. Ini saya kira harus untuk dilakukan atau diadres di masa pandemi ini. Tapi bagi saya pribadi, musim pandemi ini adalah juga menjadi satu musim di mana saatnya kita untuk atau keluarga itu melakukan rekonsiliasi, Mbak. Kalau selama ini pendidikan itu tanggung jawabnya ada pada guru, ini saatnya untuk bermigrasi kepada orang tua. Nah, jadi orang tua ini juga saatnya untuk betul-betul melakukan introspeksi bahwa di saat ini bahwa orang tua juga harus menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Nah, itu bukan sekedar menjadi ATM untuk anak-anaknya. Nah, inilah saya kira orang tua juga harus mulai belajar ke arah itu, bahwa hari ini anak-anak 24 jam bersama orang tua, sehingga orang tua harus berfungsi sebagai pendidik. Maka ketika kemudian ini bisa disadari, sesungguhnya pasca pandemi nanti adalah kesempatan kita untuk reborn, untuk lahir kembali, untuk bangkit kembali, bahwa inilah karakter anak-anak kita yang selama ini tanggung jawab pendidikan ada di guru. Nah, sementara saat ini orang tua 100% memegang kendali itu, maka ini harus menjadi cambuk sesungguhnya untuk kemudian lahir anak-anak yang lebih terayomi secara spiritual, lebih terperhatikan secara pendidikan, lebih kuat dari karakter, sebab yang orang tua betul-betul ikut intervensi dalam pendidikan anak-anaknya. Ini saya kira yang harus dilakukan. Ya, lalu apakah dari orang tua akan mendapatkan pendidikan juga dari program Bapak? Orang tua saya kira begini, jadi nanti coba kita review ya bersama dengan Dinas Pendidikan apakah mungkin ada ke arah itu, tapi paling tidak bahwa saat-saat seperti ini orang tua harus juga ikut berkontemplasi, Mbak, berintrospeksi, berkontemplasi diri, bahwa sudah tepatkah bahwa dalam proses pendidikan anak-anaknya itu sudahkah betul-betul pendidikan anak-anaknya itu menyentuh pada aspek pedagogik daripada seorang anak itu, tentang kebutuhan kognitifnya, psikomotoriknya dan seterusnya, sudahkah mengarah ke sana gitu loh. Nah, ini orang tua saya kira harus belajar mandiri juga gitu ke arah itu, bahwa nanti ketika saatnya kita masuk sekolah kembali, ini tentu akan muncul anak-anak yang lebih kuat secara karakter karena memang orang tua hadir di situ. Ya, seperti hypnoparenting ya Pak ya? Nah, bisa seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Yusuf dengan Gus Riza terkait tentang strategi pembangunan bidang pendidikan. Nah, beralih ke pertanyaan berikutnya, namun sebelumnya saya menuju ke pertanyaan berikutnya, saya ingatkan sekali lagi untuk audiens yang ada di studio, tetap tenang, jangan ada yang bisik-bisik dan jangan ada yang membuka ponsel untuk merekam atau mendokumentasikan. Oke, sudah bisa dipahami? Baik, akan saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Saya mewakili dari pihak Stikom, Pak. Ada dari Stikom mengajukan pertanyaan pembangunan bidang kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID tadi sudah disinggung di awal. Selain membahas tentang vaksin, Pak, silakan. Ya, terima kasih. Jadi kembali lagi dalam kondisi seperti ini kita harus menjaga kesehatan kita. Tentunya program kita tentang kesehatan ini harus mengaktifkan betul-betul puskesmas pembantu yang banyak ada di kecamatan-kecamatan,
ini dan menyediakan juga tenaga medisnya yang tentunya harus betul-betul tangguh, dan juga kembali lagi menyiapkan betul puskesmas rawat inap yang ini sudah banyak di Banyuwangi. Ini harus kita tambah tempat-tempat untuk nanti ketika kita harus melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Ini betul-betul harus dilakukan, dan juga kembali lagi tenaga medisnya ini harus diberikan satu mental yang baik, karena kasihan mereka ini dalam kondisi seperti ini harus menjalankan tugas yang berat. Ini yang harus ada insentif khusus bagi tenaga-tenaga medis yang menangani itu. Oke, baik, jadi ada insentif khusus untuk para tenaga medis pejuang COVID-19 ya Pak ya. Gus Riza, sudah cukup? Oke, sepertinya mereka juga sepakat atau memiliki jawaban yang sama untuk menjawab pertanyaan dari Stikom Banyuwangi, strategi pembangunan bidang kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Nah, pemirsa yang ada di studio dan juga yang ada di rumah, memang tak mudah menentukan kebijakan di tengah serangan wabah. Tapi keputusan berat harus ditetapkan untuk menyelamatkan Banyuwangi dari situasi yang tidak menyenangkan ini. Menjadi pemimpin Banyuwangi juga bukanlah perkara yang mudah. Tantangan, serangan, dan ancaman akan senantiasa menyertai perjalanan para pemimpin. Benar, Bapak? Seperti yang pernah disampaikan juga ini oleh Bupati Banyuwangi ya Pak ya, Bapak Abdullah Azwar Anas, tak ada kebijakan yang tak menuai kontroversi. Pemirsa, Pilkada 9 Desember mendatang sudah semakin dekat. Dari tangan masyarakatlah yang menentukan siapa yang layak dan pantas untuk menjadi pemimpin berikutnya. Banyuwangi yang lebih baik ada di tangan Anda semua. Baik, untuk berikutnya, sesaat lagi kita akan mendengarkan visi dan juga misi dari pasangan yang akan menjadi rival tunggal dalam Pilkada 2020, Ibu Fistiandani dan Haji Sugirah. Tetap dalam program acara kami, jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Bapak Yusuf dan juga Gus Rija, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk mereka berdua.